Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali melalui sarapan rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan, kalau pada pagi hari ini renungan yang berjudul Sebuah Pensil. Yang mana seorang pembuat pensil sebelum mengutus pensil itu ke dunia, dia memberikan 4 pesan. Yaitu, 1 dikatakan, hai kamu pensil, kamu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi hanya jika kamu mau berada di tangan seseorang. Lalu yang kedua dikatakan, kamu akan menderita setiap kali kamu diruncingkan, tetapi kamu perlu itu untuk menjadi pensil yang baik. Dan yang ketiga, bagian yang terpenting dari hidupmu adalah bagian yang ada di dalam, bukan bagian luarnya. Dan yang keempat, pada permukaan manapun juga selalu tinggalkan jejakmu dan teruslah menulis. Keempat pesan dari pembuat pensil ini mengandung ilustrasi, menyimpan ilustrasi kebenaran rohani yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kalau pertama dikatakan, kamu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi hanya jika kamu berada di tangan seseorang. Di tangan siapa pensil itu berada, itulah yang dapat kita lihat apa yang coretan apa yang ada pada yang dibuat oleh pensil itu, ya. Kalau pensil itu ada di tangan anak TK, dia tentu akan mengeluarkan coretan-coretan yang tidak berarti. Tetapi jika pensil itu ada di seorang pelukis, maka dia akan mengeluarkan coretan-coretan yang memberikan suatu lukisan yang indah. Dan juga kalau pensil itu ada di tangan seorang dokter, dia akan menuliskan resep untuk pasiennya, ya. Jadi tergantung pensil itu ada di tangan siapa. Kan kita tahu dalam kerohanian di mana Rasul Paulus setelah dia bertobat dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, dan dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kita akan sama-sama membacanya. Galatia 2 ayat 19 sampai yang ke-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagaimana Rasul Paulus setelah bertobat, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dia menaruh hidupnya di tangan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus memampukan Rasul Paulus untuk menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat Kristen. Di mana kita melihat di Alkitab kita mulai dari jemaat Roma, jemaat Korintus, jemaat Galatia, ya Efesus, Filipi, Kolose dan juga Tesalonika, pun juga kepada Timotius, Titus dan Filemon. Rasul Paulus mampu menulis surat-surat itu semuanya karena dia telah menaruh hidupnya di tangan Tuhan. Dikatakan kita bisa memiliki potensi yang luar biasa dan mampu melakukan hal yang besar, hanya saja kalau kita membiarkan diri kita berada di tangan Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, kamu akan menderita setiap kali kamu diruncingkan,
Tetapi kamu perlu itu untuk menjadi pensil yang baik. Ada kalanya kita akan mengalami proses demi proses pengeratan dan peruncingan yang sangat menyakitkan itu membuat kita menderita. Tetapi mau tidak mau, kita akan melewati proses itu demi kebaikan kita sendiri. Proses pengeratan kedagingan kita akan membuat karakter ilahi muncul dalam hidup kita. Dan kita tahu apa yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kita akan menjadi ciptaan baru, kita perlu proses itu. Ya. Kita perlu proses untuk memperoleh karakter-karakter ilahi yang melalui firman Tuhan akan memproses, menguduskan kita sehingga kita boleh menjadi serupa dengan gambar Kristus. Seperti halnya emas, dikatakan proses itu tidak enak. Seperti emas ya, seperti panasnya api memisahkan emas dari unsur-unsur yang bukan emas. Jadi kita perlu proses itu membentuk kita menjadi membentuk kita kepada kehendak Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus memperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, proses itu terus membentuk kita untuk kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Karena dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan bagian yang terpenting dari hidupmu adalah bagian yang ada di dalam, bukan bagian luarnya. Ya, bagian yang terpenting dalam hidup kita adalah bagian yang ada di dalam hidup kita, yaitu hati kita. Ya, jangan pernah kita terjebak dengan hal-hal yang hanya merupakan penampilan luar saja. Tuhan tidak pernah tergiur dengan penampilan-penampilan kita, dengan topeng-topeng kita. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Sebab itu kita perlu jaga hati kita. Karena kondisi hati kita membentuk hidup kita. Firman Tuhan menasihatkan dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jaga hati kita agar kita selalu memiliki hati yang tulus dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Lalu yang keempat dikatakan, pada permukaan manapun juga selalu tinggalkan jejakmu dan teruslah menulis. Di mana Tuhan taruh kita akan selalu meninggalkan jejak itu atau tulisan-tulisan yang benar-benar bisa mempengaruhi orang yang membacanya. Jadilah orang Kristen yang berpengaruh dan selalu meninggalkan kesan yang mengalami
yang dalam bagi setiap orang yang bertemu dengan kita. Sebab sudah tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian bagi kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami dan ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pula oleh loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging yaitu dalam hati manusia. Puji Tuhan, karena kita adalah suratan terbuka yang selalu dibaca oleh masyarakat, oleh seisi dunia. Karena itu Tuhan katakan, biarlah kita mau hidup kita menjadi garam dan terang dunia. Selagi Tuhan izinkan, biarlah kita mau memiliki hidup yang selalu berfungsi, boleh memberikan dampak yang baik untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan mengasihi kita semua. Haleluya. Amin.